Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, ada yang mau nggak belajar apa hari ini? Belum tahu. Oke, kalau belum tahu, jadi hari ini kita akan belajar mengenai macam-macam perlawanan. Macam-macam perlawanan apa? Ada yang tahu nggak? Macam-macam perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Eropa, bangsa penjajah yang datang ke Indonesia. Oke, untuk selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa kepada ketua kelas. Silakan untuk memimpin berdoa. Kita bersiap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, hari ini ada yang tidak masuk? Baik, kalau masuk semua, sekarang kita nyanyi dulu ya. Nyanyi Bukita Kartini. Ada yang hafal? Oke, nyanyi bareng-bareng sambil tepuk tangan ya. Oke. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar tahunnya untuk merdeka. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Oke. Setelah menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini, Ibu mau nanya, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Untuk hari ini, tujuan pembelajarannya adalah Ibu berharap peserta didik mampu menceritakan kembali sejarah perlawanan rakyat Indonesia terhadap bangsa Eropa yang menjajah Indonesia. Yang kedua, peserta didik mampu meneladani sikap-sikap para pahlawan. Dan yang terakhir, peserta didik mampu merefleksikan semangat juang para pahlawan. Oke, apakah kalian siap untuk belajar? Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, kalau sudah siap, sekarang Ibu mau nanya, apa manfaat mempelajari cerita sejarah perlawanan terhadap para penjajah? Ada yang tahu? Ayo tunjuk atap. Tidak tahu. Oke, siapa yo? Mbak Putri. Silakan. Itu Bu, belajar sejarah perlawanan itu membuat kita lebih baik lagi dan negara kita lebih maju. Baik, benar
benar sekali apa jawaban dari Mbak Putri. Oke, langsung saja ya untuk selanjutnya. Simak video yang Ibu berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi di kanal Food Pay, yaitu tentang macam-macam perlawanan. Materi ini sudah berdasarkan kurikulum Merdeka, tahan bekerja selama kurang bangsa Indonesia. Indonesia dijajah selama kurang lebih 350 tahun oleh bangsa Belanda. Kemudian Indonesia dijajah oleh bangsa Jepang yang mengalahkan Belanda selama kurang lebih 3,5 tahun. Kehadiran bangsa Jepang yang awalnya mendapat simpati dari bangsa Indonesia berubah menjadi sangat kejam dan rakus melebihi penjajah sebelumnya. Jepang merampas hasil pertanian sehingga rakyat Indonesia mengalami kelaparan, kurang gizi, dan terserang penyakit. Rakyat Indonesia juga dipaksa untuk menjadi pekerja paksa atau romusha membangun prasarana perang bangsa Jepang. Akibatnya ribuan rakyat Indonesia meninggal karena kekejaman penjajah Jepang. Perang Jawa, perjuangan Pangeran Diponegoro. Pada abad ke-19, intervensi pemerintah Belanda menyebabkan banyak konflik di lingkungan kerajaan di Surakarta dan Yogyakarta. Beberapa di antaranya adalah munculnya budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya Nusantara, menaikkan pajak, memasang patok-patok pembuatan jalan di atas tanah leluhur Kesultanan Yogyakarta. Pangeran Diponegoro sangat marah dan menyatakan perang. Pangeran Diponegoro menerapkan taktik gerilya dan memutus jalur pengiriman makanan yang membuat Belanda mengalami banyak kekalahan. Belanda di bawah pimpinan Jenderal de Kock memanggil bala bantuan tentara Belanda dari Sumatera dan Sulawesi. Belanda juga merekrut tentara dari Afrika dan Pantai Gading. Belanda kemudian menerapkan strategi benteng Stelsel dengan membangun banyak benteng untuk mempersempit ruang gerak Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro terdesak dan dipaksa berunding dengan Belanda. Di tempat perundingan, Pangeran Diponegoro ditangkap dan kemudian diasingkan ke Makassar, Sulawesi Selatan. Beliau meninggal di pengasingan pada tahun 1855. Perang Diponegoro atau Perang Jawa membuat Belanda mengalami banyak kerugian sehingga menerapkan kultur Stelsel, tanam paksa, untuk mengganti kerugian dari perang ini. Perang Padri, perjuangan Tuanku Imam Bonjol. Terjadi perang antara kaum adat dengan kaum agama, Padri, di Minangkabau, Sumatera Barat yang disebabkan oleh pertentangan praktik keagamaan. Kaum adat kalah dan meminta bantuan kepada Belanda. Sebagai imbalan, Belanda meminta wilayah Minangkabau sebagai wilayah kekuasaan Belanda. Pada peperangan ini, pemimpin kaum Padri yaitu Datuk Bandaro meninggal, digantikan oleh Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol menggunakan taktik perang gerilya sehingga Belanda kewalahan dan meminta gencatan senjata pada tahun 1825. Pasukan Belanda ternyata dikirim ke Jawa untuk menghadapi perang Diponegoro. Setelah Pangeran Diponegoro kalah, pasukan Belanda dikirim balik ke Sumatera Barat. Terjadi pertempuran hebat di Agam pada tahun 1833. Anak-anak untuk selanjutnya, Ibu punya teks. Oke, ada yang mau membantu Ibu untuk membacakan? Saya Bu. Oke, untuk Manofia, silakan. Indonesia sebuah negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam, telah menarik perhatian banyak bangsa asing sejak berabad-abad yang lalu. Pada awalnya, penjajah datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Namun mereka kemudian berhasil menguasai banyak wilayah Indonesia dan melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam serta penduduknya. Penjajahan ini berlangsung selama 350 tahun. Berapa lama? 350 tahun. Untuk selanjutnya ada perlawanan awal. Jadi sejak awal kedatangan penjajah, banyak kerajaan di Indonesia yang tidak tinggal diam. Mereka melakukan perlawanan untuk mempertahankan tanah air mereka. Selanjutnya ada perlawanan awal yang dilakukan oleh Sultan Hasanuddin.
Siapa yang ingin membacakan? Ada yang ingin membacakan? Aku. Oke, bagian dipersilakan. Perlawanan awal. Perlawanan Sultan Hasanuddin di Makassar pada tahun 1649 sampai 1669. Sultan Hasanuddin melakukan perlawanan terhadap Belanda yang mendahului penjajahan masyarakat di Makassar. Meski kalah, semangat juang dari beliau menginspirasi banyak orang, yaitu cinta tanah air dan pantang menyerah. Oke. Untuk perlawanan Pangeran Diponegoro, siapa yang mau membacakan? Oke, Mbak Silva, silakan. Perlawanan awal Diponegoro. Perang Diponegoro atau Perang Jawa tahun 1925 sampai 30 dipimpin oleh Pangeran Diponegoro melawan Belanda di Jawa Tengah. Perang ini merupakan satu konflik besar dalam sejarah kolonial Belanda di Indonesia yang merupakan simbol perlawanan terhadap kolonialisme. Oke, selanjutnya kebangkitan nasional. Nah, di sini kebangkitan nasional itu akhirnya kesadaran nasional di kalangan rakyat Indonesia. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama ada pengaruh pergerakan nasional di negara lain. Yang kedua ada perkembangan pendidikan dan pers. Yang ketiga ada lahirnya organisasi pergerakan. Yang terakhir ada Sumpah Pemuda 1928. Oke, untuk selanjutnya proklamasi kemerdekaan. Ada yang tahu proklamasi kemerdekaan dilakukan pada tanggal, tahun, dan bulan berapa? Yang diproklamasikan oleh dan Muhammad Hatta di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta Timur. Oke, kemerdekaan Indonesia diraih setelah perjuangan panjang dan pengorbanan yang besar. Nah, sekarang ada menengadah semangat juang pahlawan. Yang pertama ada menengadah semangat juang pahlawan, yaitu keberaniannya yang menghadapi para penjajah dengan gagah dan berani. Yang kedua ada kegigihan, pantang menyerah meskipun menghadapi rintangan. Yang ketiga ada bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Tanpa persatuan, perjuangan kita untuk meraih kemerdekaan tidak akan pernah terwujud. Selanjutnya ada rela berkorban yang mengutamakan kepentingan bangsa atas kepentingan pribadi, di mana lebih mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Terus selanjutnya ada cinta tanah air. Cinta tanah air ini memiliki rasa cinta dan bangga terhadap Indonesia. Selanjutnya ada implementasi nilai kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Siapa yang mau membacakan? Oke, Mbak Lili. Ayo. Yang pertama rajin belajar dari diri, menghormati guru dan teman, berteman yang kesulitan, dan kegiatan sekolah, berpartisipasi dalam kegiatan positif di sekolah, berani mengembangkan pendapat, bertanggung jawab terhadap tugas sekolah. Oke, sekarang Ibu mau Mbak Lili menuliskan apa yang Mbak Lili sudah pernah lakukan dari implementasi yang sudah Mbak Lili sebutkan. Terima kasih Mbak Lili. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, untuk selanjutnya ada implementasi di masyarakat. Siapa yang berani membacakan? Saya. Oke, baik. Implementasi nilai-nilai kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Yang pertama, saling tolong-menolong, menjaga kerukunan dan kesatuan, menjaga kebersihan lingkungan, menghormati norma dan aturan yang berlaku, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan berkata jujur dalam segala hal. Baik, Mbak Iin silakan dituliskan ke depan. Apa saja sih yang Mbak Iin sudah lakukan di masyarakat untuk implementasi?
Oke, terima kasih. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, untuk yang selanjutnya ada implementasi di rumah. Siapa yang mau membacakan? Saya Bu. Oke, Mbak Putri, silakan. Menghormati orang tua dan anggota keluarga lainnya, membantu pekerjaan rumah tangga, bersikap sopan dan santun, membantu adik belajar, menjaga kerapian dan kebersihan rumah, mengungkapkan pendapat, menghemat energi dan air. Selanjutnya, Mbak Putri silakan dilanjutkan ke depan yang sudah dilakukan. Di bawahnya, Mbak. Nama. Oke, terima kasih. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, selanjutnya ada waktunya mengerjakan LKPD. Oh iya, sebelum mengerjakan LKPD, Ibu punya satu permainan untuk kalian. Ibu punya kartu pengingat. Nah, di sini ada nama-nama pahlawan dan juga daerahnya. Nanti kalian sebutkan apa sih perjuangan yang dilakukan oleh pahlawan ini. Oke, untuk Novia, ayo silakan maju dan pilih. Pilihnya ini ya, acak ya. Ya. Satu, kedua, ayo. Oke, langsung dibacakan. Agustinus Ardisento Dari Jakarta. untuk perlawanannya dilihatkan ke teman-temannya gini. Bapak penerbang Indonesia, Bu. Penerbangan Indonesia. Terus, Tokoh TNI AU, Bu. Untuk selanjutnya ya, Mbak Putri. Tuanku Imam Bojo dari Sumatera Barat. Memimpin perang padu, Ibu. Diri Sartika dulu. Oke. Ini Diri Sartika itu pelopor pendidikan Indonesia. Selanjutnya Hasan Rahajun. Ini salah satu. Siapa? Ini Pangeran Antasari. Pangeran Antasari. Jadi Dari Kalimantan Selatan. untuk perjuangannya apa yang dilakukan oleh Pangeran Antasari? Memimpin perang Banjar. Dan udah. Oke, beri tepuk tangan. Sudah selesai. Oke, terus selanjutnya Mbak Intan. Raja Reji. Bisa Dari mana? Kepri. Kepulauan Riau. Oke. Ayo dibacakan untuk untuk perjuangan
kedua LKPD yang pertama. Nanti kalian isi. Siapa sih ini? Pahlawan siapa namanya? Ada yang tahu nggak ini siapa? Atika. Oke, nanti kalian isi ya namanya aja. Nah, untuk LKPD yang kedua, untuk lembar yang kedua ini ada. Iya, nanti kalian tulis saja sama bentuk perjuangan yang dilakukan oleh pahlawan ini. Ya, langsung ibu bagi menjadi 3 kelompok untuk kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Oke? Oke. Ibu beri waktu selama 10 menit untuk mengerjakan LKPD. Kalau ada yang tidak mengerti, nanti bisa tanya ibu ya. Apa? Ini pahlawan siapa? Ini Budi Utomo. Oke, anak-anak apakah sudah selesai? Oke, sekarang ibu minta untuk perwakilan dari kelompok 1, 2, dan 3 untuk maju ke depan. Bacakan hasil presentasinya. Oke, langsung saja dari kelompok 1 membacakan. Dari kelompok 1. Ini ada tokoh pahlawan nasional Kabupaten Orang, teringat dari Edi Suwantara, kemudian dari Soekarno. Di sini ada Supratman dan yang terakhir juga ada Mohatta. Kemudian yang kedua, ini yang pertama ada Dr. Sutomo. Jadi untuk perjuangannya itu pendiri Budi Utomo, pendiri Perhimpunan Dokter Indonesia. Kemudian yang kedua ini nama pahlawannya Ki Hajar Dewantara, teman. Dengerin ya temennya ya. Pendiri Taman Siswa. Kemudian pemikiran tentang pendidikan, perjuangan pendidikan. Kemudian Menteri Pendidikan pertama. Nah, untuk tokoh yang terakhir ini Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, ini pendiri Muhammadiyah, teman-teman. Dan reformasi pendidikan dan budaya perempuan. Sebelumnya perkenalkan, aku Siva yang mempresentasikan tentang ini. Yang pertama itu mengenal pahlawan itu ada Timur, Raden dan Dewantara, itu kan PS permanen Mohatta. Kemudian mengenal para pahlawan dengan bentuk perjuangannya, pahlawannya Dr. Sutomo, pendiri Utomo, nama pahlawan Dewantara, bentuk perjuangannya pendiri Taman Siswa. Kemudian nama pahlawannya Ahmad Dahlan, bentuk perjuangannya pendiri Muhammadiyah. Terima kasih. Saya dari kelompok 2 presentasikan. Yang pertama ada terdapat pahlawan yang bernama Pratimura. Yang kedua ada Edi Sukarno. Yang ketiga ada Ki Hajar Dewantara. Dan yang keempat ada R. Supratman. Dan yang kelima ada Muhammad Hatta. Yang kedua, mengenal para pahlawan terdapat pahlawan yang bernama Dr. Sutomo. Bentuk perjuangannya yaitu pendiri Budi Utomo pada tahun 1908, pendiri Perhimpunan Dokter Indonesia. Pahlawan yang kedua yaitu Ki Hajar Dewantara. Bentuk perjuangannya pendiri Taman Siswa, pemikiran tentang pendidikan, jurnalis dan aktivis, memperjuangkan pendidikan, Menteri Pendidikan pertama. Dan yang terakhir pahlawannya yang bernama Ki Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, reformasi pendidikan, pemberdayaan perempuan. Oke, terima kasih. Selamat duduk kembali. Untuk teman-teman yang udah maju dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke. Cek dulu 1, 2, 3. Masih jalan kok, masih 4 menit. Anaknya LKPD mana dia? Itu LKPD kan evaluasi. Evaluasi aku. Tapi gur piro tok ngono iki 2 tok iki ta. Sing 2 gua rapi iki.
Oke, untuk selanjutnya kita langsung masuk ke tahap evaluasi. Ibu akan memberikan soal evaluasi berupa pilihan ganda. Kalian harus mengerjakan secara mandiri, nggak boleh nyontek, dan kalian harus mengumpulkannya dengan waktu. Ibu kasih waktu selama 15 menit. Nggak boleh nyontek, ya. Kasih waktu 15 menit ya. Yang nggak seru. Udah selesai semua? Ke depanin ya. Ya judulnya. Untuk selanjutnya ibu mau nanya, apakah kalian menyukai kegiatan belajar ini? Bagian mana yang kalian suka? Tulis itu, Bu. Tulis itu. Oke, langsung saja untuk selanjutnya ibu akan memberikan penguatan. Jadi di sini perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah dan mencapai kemerdekaan merupakan kisah yang penuh dengan pengorbanan dan keteguhan. Semangat juang para pahlawan harus terus kita teladani dan implementasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti yang sudah kalian tulis tadi. Jadi itu harus selalu kalian pegang dan selalu kalian lakukan di lingkungan sekitar kalian ya. Oke, minggu depan kita akan belajar mengenai jangan lupa nanti belajar di rumah nanti malam biar besok kalau udah mau belajar ini kalian bisa langsung mengerti. Ya, Bu. Oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita bernyanyi dulu ya. Oke. Ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, karena tadi kita mulai dengan berdoa, maka akan diakhiri dengan berdoa. Oke, untuk ketua kelas bisa dibimbing untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Terima kasih anak-anak yang telah aktif dan telah selalu mendengarkan ibu dalam saat ibu berbicara. Sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya. Sebelum kalian pulang, jangan lupa nanti kalau mau main ganti baju dulu, hati-hati di jalan dan jangan lupa makan dulu. Ini udah waktunya makan siang. Ibu tutup sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.